Nama saya Sandi Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam agama. Pengertian tentang HAM. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun sayang sekali dengan kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun kelompok. Berita-berita yang tersebar di media baik cetak maupun elektronik telah menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HAM dapat memberikan pencerahan kepada kamu untuk termasuk menghargai HAM sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu dan orang lain. Antara praktik hak asasi dan pelanggaran hak asasi manusia. 1. Mewakili praktik menegakkan hak asasi manusia. 2. Mewakili pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar semua orang tanpa kecuali, artinya setiap orang bekerja pada bidangnya masing-masing memiliki hak sebagai manusia. Kamu dapat membaca di koran, menonton di TV maupun menyaksikan sendiri mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya melakukan demonstrasi dengan menggunakan cara kekerasan, misalnya membakar ban, melempari aparat kepolisian dengan batu dan tindakan lainnya. Jika mahasiswa memiliki hak, maka aparat kepolisian dan tentara juga memiliki hak sebagai manusia. Membakar ban, memprovokasi aparat dan melempari mereka dengan batu apapun tindakan kekerasan lainnya telah melanggar hak mereka sebagai manusia. Sebagai manusia mungkin mereka lelah dengan dan putus asa menghadapi mahasiswa yang benar-benar berdemonstrasi dan melewati garis batas yang telah ditentukan. Akhirnya mereka pun menggunakan cara kekerasan untuk membendung demonstrasi, akan tetapi para pendemo tidak boleh memprovokasi aparat dan melanggar HAM mereka. Setiap orang dapat menyampaikan sikap melalui demonstrasi secara tertib dan damai tanpa provokasi dan kekerasan. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun sebagai saudara. Masyarakat hidup rukun seperti itu tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Demikian karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Dalam kitab Kejadian ayat 1 pasal 2-28. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lain melalui hidup rukun sebagai sesama Indonesia sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur 123. Jika Mazmur 133 bicara tentang masyarakat yang hidup rukun, maka kitab 1 Raja-Raja pasal 21 bicara tentang bagaimana raja dan istrinya menggunakan kekuasaan untuk menindas dan merampas hak warga negaranya. Cakupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah hak salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak asasi mencakup berikut: warga negara mencakup hak atau hidup dan merasa aman, memiliki privasi berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Hak politik mencakup hak berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya. Hak ekonomi dan sosial.
mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, pembahasan secara mendalam mengenai demokrasi dan HAM telah kamu pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Secara singkat, hak asasi manusia menurut Diane Reeves dan Abigail Tenstrom dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern tahun 1941, Franklin Delano Roosevelt menyampaikan pidatonya yang dikenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat dilakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Kebebasan dari kekurangan, artinya setiap negara berhak untuk hidup dan memberikan kedamaian bagi masyarakat serta kesehatan yang baik. Kebebasan dari rasa takut, artinya setiap warga negara dan masyarakat memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangga. Pada tahun 1948, bangsa-bangsa di dunia sepakat untuk memperlakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Kesepakatan ini ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di New York pada tahun 1948. Nampaknya pidato Presiden Roosevelt mempengaruhi dan menginspirasi lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dirancang oleh PBB. Sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad, termotivasi oleh kesadaran HAM. Maka para pejuang mendirikan organisasi Persatuan sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai yang dijelaskan oleh setiap orang. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak asasi manusia. Perjuangan hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para perjuangan Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan para Indonesia bangsa masukkan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam sila-sila Pancasila yang dimulai dengan Mesa sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, semuanya menyiratkan keberpihakan pada HAM. Demikian pula UUD 1945, baik pembukaan maupun pasal demi pasal dalam UUD 1945 memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak mendasar bagi rakyat Indonesia, terutama menyangkut demokrasi dan HAM. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut sebagai Orde Baru, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama. Dan dipimpin oleh Soeharto, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol negara sangat ketat. Media pemberitanya dipandang merugikan pemerintah, izin terbit dicabut, rakyat tidak bebas menyampaikan aspirasinya. Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia memasuki era yang disebut oleh Orde Baru, yaitu orde yang dipandang berbeda dengan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hampir seluruh bidang kehidupan berada di bawah kontrol negara. Kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dimana merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut, rakyat tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Mereka menjadi gedung DPR dan MPR menuntut Presiden Soeharto mundur, pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Menjadi keputusan tersebut tanggal 28 1999, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi. Beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak
orang menyebut masa telah Orde Baru sebagai era reformasi karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya hingga kini bangsa dan negara Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan HAM. Masih banyak hal yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang mereka merupakan hak-haknya. Diskusi berbagi dalam kelompok. Dan secara isu ini Indonesia kemudian dibandingkan dengan dasar kitab 1 terutama mengenai jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan menginginkan samumu serta jangan membunuh. Setelah itu laporkan hasil penangkuman. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran HAM serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman maupun menjadi bagian dari sikap hidup kamu. Penutup, berdoa bersama untuk proses penyadaran HAM. Semoga Indonesia pada umumnya dan remaja pada khususnya memiliki kesadaran HAM. Kamu dapat menyusun sendiri doa tersebut. Pada 2 pelajaran berikut akan ada doa HAM yang diingat pada bagi korban HAM dan para pekerja serta perjuang yang kini tengah berjuang untuk membela mereka yang tertindas dan jadi korban pelanggaran HAM. Sekian dari saya, terima kasih.